kesepakatan, serahkan kepada Departemen Agama untuk mengeksekusinya. Begitu. Ya salah satunya diambil. Jangan masing-masing mengambilnya. Mau pakai ruqyat silahkan. Ada sunahnya. Mau memakai hisab juga ada sunahnya. Masing-masing ada sunahnya. Maka kesepakatan itu yang mestinya diketok palu oleh pemerintah, oleh Departemen Agama, katakan begitu. Nah setelah itu, bukan hari itu doang berlaku. Seterusnya. Ada ketentuannya di situ. Jadi tidak diperbolehkan selain keputusan Departemen Agama atau pemerintah, ya, itu tidak boleh ada. Jika ada pelaksanaan itu, maka berhak pemerintah membubarkan. Kenapa? Ya karena memang sudah disepakati dan sudah menjadi keputusan hukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza zundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga diberikan kemudahan di dalam memahami ayat-ayatnya, sehingga oleh karenanya kita dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dan selaras dengan sunnah para nabi-nabinya, utamanya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, salam jumpa di hari yang fitri ini, di mana kita pada hari ini telah dan sedang merayakan hari raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Dari saya, dari kami, haturkan kepada Anda para pemirsa, mohon maaf lahir dan batin sebagai satu bentuk kegembiraan kita pada hari raya Fitri ini. Nah, pemirsa saudara pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini dan berkait pula dengan hari yang fitri ini, sengaja saya sampaikan materi yang berkaitan dengan sholat Idul Fitri yang memang dilaksanakan di Indonesia ini sangat unik. Namun sudah lazim setiap tahun terjadi hal-hal yang seperti kita saksikan, di mana saya angkat judulnya, ya, hanya di Indonesia 1 Syawal dilakukan hingga 3 kali sholat Idul Fitri. Masing-masing memiliki dalil dan dasar yang juga masing-masingnya kuat. Namun masing-masingnya tidak sepakat untuk melaksanakan 1 kali. Ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ruqyah. 2 metode ini berbeda. Maka kita lihat banyak di kalangan umat Islam itu, terutama yang awam, menjelang jatuhnya hari raya atau 1 Syawal ini pada kebingungan. Ya.
Namun tidak lama kebingungan itu, hanya sejenak, hanya sebentar. Kemudian setelah itu normal kembali. Artinya berlaku sebagaimana biasa. Makanya saya katakan hal yang unik ya, namun sudah lazim. Nah, memang ada yang menggunakan ru'yat ya. Sampai 3 kalinya di mana? Ada yang melaksanakan di hari Rabu tanggal 17, ada yang merayakan di tanggal 19, ada yang merayakan di tanggal 20 ya. Jumat dan Sabtu. Jadi ada yang Rabu, Jumat dan Sabtu ya. Namun demikian ya tidaklah mengurangi ya kegembiraan. Semuanya bergembira di hari raya. Nah, apa sih yang menjadikan hal ini terjadi setiap tahun atau setiap satu Syawal di negeri kita? Ya, ini adalah sebuah manifestasi dari kegiatan umat Islam, bentukan sistem sosial keagamaan yang berbasis firqah. Itu faktanya begitu, saudara. Ya. Kemudian hal yang semestinya bisa dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa sebenarnya itu mudah saja jika mau. Namun hal itu tidak terjadi. Jadi yang menyebabkan perbedaan pelaksanaan itu ya karena tidak terjadi kesepakatan di awal. Ya. Kesepakatan jauh sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan itu ya mestinya ada kesepakatan mau menggunakan sistem ru'yat atau mau menggunakan sistem hisab. Itu aja sebenarnya kalau mau disepakati. Jika terjadi kesepakatan, semua pihak, semua golongan, ya, maka kesepakatan itu di dalam ijma katakan serahkan kepada Departemen Agama untuk mengeksekusinya. Begitu. Ya salah satunya diambil. Jangan masing-masing mengambilnya. Mau pakai ru'yat silahkan. Ada sunahnya. Mau memakai hisab juga ada sunahnya. Masing-masing ada sunahnya. Maka kesepakatan itu yang mestinya diketok palu oleh pemerintah, oleh Departemen Agama katakan begitu. Nah setelah itu bukan hari itu doang berlaku. Seterusnya ada ketentuannya di situ. Jadi tidak diperbolehkan selain keputusan Departemen Agama atau pemerintah, ya, itu tidak boleh ada. Jika ada pelaksanaan itu, maka berhak pemerintah membubarkan. Kenapa? Ya karena memang sudah disepakati dan sudah menjadi keputusan hukum. Ya, mestinya seperti itu. Jadi nanti nggak ada lagi yang mengambil dalil masing-masing kelompok atau sebagian umat untuk melakukannya. Nah, tapi itu kan nggak dilaksanakan, nggak dilakukan. Berulang terus setiap tahun. Begitu saudara, sehingga ya maka di Indonesia doang terjadinya sholat id sampai 3 kali. Di negara lain nggak ada. Begitu saudara. Nah, jadi mana sih kalau begitu Pak Ustadz yang benar atau mana yang salah kita nggak bisa menilainya. Masing-masing punya dalil dan dalil itu kuat. Masing-masing juga merujuk kepada sunnah, kepada contoh. Ya, jadi itu yang menjadi problem sebenarnya di situnya, bukan di dalilnya. Ya, tidak adanya kesepakatan secara nasional. Nah itu. Nah jadi untuk membahasnya di sini saya sudah sediakan ya
Ya. Jadi wawasan ini ya saya berikan kepada umat ya. Kita sudah sepakat sebenarnya. Umat Islam sudah sepakat bahwa dalil primer itu Quran. Ya, bukan tafsiran. Artinya tafsiran atau pendapat para ulama, pendapat para kiai bukan, tapi dalil primer itu merujuk dari sumber aslinya, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Ini sudah saya pampangkan di sini. Ada 2 surat. Surat Ar-Rahman 55 ayat 5, Saudara bisa tengok, dan surat 6 ayat 96. Nah, satu lagi ada surat Al-Fatir ayat 1 untuk menyempurnakan, mengkaitkan. Nah, mari kita lihat ayatnya di sini ya. Ada kalimat dalam firman Allah ya, asyamsu wal qamaru bihusban. Ya. Matahari dan bulan ya bihusban. Husban itu asal dari kata hasaba, perhitungan. Matahari dan bulan berjalan di atas perhitungan. Perhitungan apa? Allah membuat perhitungan menjadi sebuah ukuran. Berjalan di atas garis ukuran ketentuan Allah. Itu matahari dan bulan. Lalu ayat berikutnya, jadikan waja'ala syamsa wal qamar bihusban. Jadikan matahari dan atau bulan menjadi media untuk menghitung, alat penghitung. Menghitung apa? Menghitung waktu. Hisab kan perhitungan. Jadi apapun yang kita lakukan, kegiatan ibadah yang kita lakukan, semuanya didasarkan atas hisab, atas perhitungan. Mulai dari sholat. Ya. Sholat itu sudah ada waktunya. Sudah ada hisabnya. Sudah ada ketentuannya. Ya. Jadi as-sholatu ala waktiha, sholat berdasarkan waktu, kitaban mauquta, sudah ditentukan juga waktunya. Nah, maka saudara bisa lihat tuh jadwal sholat dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Semua ada hisabnya, semua ada perhitungan. Semua ada waktunya. Artinya kesimpulannya semua ibadah yang kita lakukan ini berdasarkan hisab. Berdasarkan perhitungan. Jadi nggak ada tuh kegiatan ibadah. Baik wajib maupun sunnah yang tidak memiliki hisab. Yang tidak memiliki perhitungan. Bisa jadi zaman dulu iya pakainya ru'yah. Zuhur itu kita ngeliat matahari. Sudah condong apa masih lurus? Ya. Zaman dulu kan belum seperti sekarang. Ya. Masih bersifat itu alam fisika yang menjadi patokan. Belum ada teknologi seperti sekarang ini. Dan itu sunnah memang. Dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat. Hadisnya juga banyak. Ya. Sejalan dengan waktu, tentunya hal itu tidak dilakukan bukan karena salah, karena memang dalilnya juga ada. Ya. Bahwa hisaban yang dihasilkan dalam sebuah peradaban itu adalah kalenderisasi atau ruznama. Masihi
didasarkan kepada perputaran atau berdasarkan kepada matahari, sedangkan hijri atau hijriah adalah bulan. Dan itu berbeda. Masehi, pergantian tarikh atau pergantian tanggal itu di waktu 00. Berarti malam hari pukul 24. Sedangkan untuk hijriah ya pukul 18. Baru tarikh 1 setelah itu. Jadi berbeda jelas. Ya maka pasti berbeda begitu. Perhitungan berdasarkan kalendernya. Terus kemudian kalenderisasi hijriah itu sudah dibuat. Dan bahkan bisa dibuat untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan sudah bisa dibuat. Sehingga jatuhnya 1 Syawal setiap Ramadan sudah ketahuan. 1 Syawal setiap bulan setelah bulan Ramadan maksudnya, atau bulan Ramadan kemudian Syawal itu sudah ketahuan semua. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah dalil yang jauh lebih aman dan jauh lebih kokoh. Ya, jauh lebih aman, jauh lebih kokoh menggunakan hisab. Karena memang sudah Allah katakan di sini, dan jadikanlah ya matahari atau bulan sebagai hisab. Maka dibuatlah harus nama kalenderisasi itu. Nah, dengan demikian, maka tidak terjadi lagi semestinya gitu. Ya. Tapi kan Pak itu lebih tepat kalau yang namanya ru'yah, betul. Ya. Kelebihannya 1 ru'yah itu. Ya. Tingkat presisinya itu tepat sekali untuk ru'yah. Namun kelemahannya bukan kekurangannya, saya nggak mau ngomongin kekurangan. Kelemahannya lebih banyak. Apa kelemahannya? Setiap tahun mesti mengeluarkan biaya. Harus berrepot-repot riak begitu. Terus kemudian belum lagi ada hambatan cuaca. Belum lagi orang banyak menunggu-nunggu. Nah, itu apa? Kelemahannya. Keuntungannya apa? Tadi, presisi. Karena dilihat langsung. Ya. Kapan hilal itu muncul? Nah, kemudian kalau memang menggunakan ru'yah, iya konsisten lah. Arti konsisten tuh di sini. Kapan hilal itu muncul? Katakan hilal muncul. Umpamanya nih, hilal muncul di pukul 15. Detik itu pula, saat itu pula selesai saum. Jangan diteruskan sampai tenggelamnya matahari. Kalau mau begitu. Setiap tahun umpamanya digunakan ru'yah, ya harus begitu. Jadi jangan ditunggu untuk beberapa menit apalagi berjam-jam. Membiarkan orang berpuasa di 1 Syawal, nggak boleh. Itu kan ribet juga. Ya, apalagi sekarang sudah ada teknologi canggih, sebenarnya nggak sulit. Kalaupun menggunakan ru'yah. Ya. Nah itu saudara. Jadi harus konsekuensi atau memiliki konsekuensi harus diumumkan detik itu juga saat itu juga di seluruh Indonesia. Pukul 15.00 atau pukul 15 lewat sekian menit telah nampak hilal. Buka. Karena udah nggak boleh lagi saum. Kalau itu yang digunakan. Namun saya katakan tadi banyak
Apa? Kekurangannya atau kelemahannya begitulah kira-kira. Nah, bagaimana kalau menggunakan hisab kalenderisasi tadi? Kelemahannya satu, tapi kelebihannya banyak. Apa kelemahannya? Ya tadi, tingkat presisinya tidak sebagaimana ru'yah. Kelemahannya atau kekurangannya di situ, tapi kelebihannya banyak. Apa kelebihannya? Satu, tidak perlu ongkos, tidak perlu biaya, tidak perlu mengeluarkan berbagai macam peralatan. Yang kedua, umat sudah pasti tahu. Nggak perlu tunggu-tunggu lagi. Ya, harinya sudah jelas. Maka ini lebih efisien, lebih menguntungkan istilahnya kan. Lebih banyak orang tidak menunggu-nunggu. Nah, makanya itu tadi tinggal pilihannya yang mana. Pilihannya yang mana. Sepakatilah. Nah, buatlah undang-undang untuk kedepannya tidak lagi terjadi seperti ini. Ya. Ya, tapi kalau saya secara pribadi ya lebih suka gitu kan menggunakan rusnamah atau kalenderisasi. Kenapa? Memang ini dalilnya juga sangat mendukung. Kondisinya juga berbeda hari ini dengan masa Rasulullah. Teknologi sudah canggih, umat Islam sudah tersebar banyak di mana-mana. Nah, jadi itu saudara. Mudah-mudahan ini juga masukan buat kita semua umat Islam khususnya di Indonesia ya supaya tidak terjadi lagi perbedaan-perbedaan pelaksanaan sholat id yang sampai 3 kali seperti di Indonesia ini. Ya karena ini di Indonesia aja. Begitu saudara. Jadi ya biasakanlah seperti itu. Kan katanya kalau ada perbedaan farudduhu ilallah wa rasul. Perbedaan ini adalah menyangkut masalah ketentuan Allah. Nah, karena saum kan dari Allah langsung. Kutiba alaikumusiyam. Nah gitu kan. Nah, maka kalau ada perbedaan dalam pelaksanaan sholat id dari habis Ramadan ke Syawal, ya kembalikan ke Allah, Al-Quran nih. Nah, jadi ini adalah dalil Quran, gitu. Bukan pendapat ulama, bukan pendapat para kiai, tapi dalil Qurannya seperti itu mengatakan. Dan sudah ada rusnamahnya, kalenderisasinya untuk Hijriah. Nah, inilah kurang akrab sebenarnya umat Islam bangsa Indonesia itu kurang akrab dengan kalenderisasi Hijriah. Ya, mungkin itu salah satu sebabnya ya. Sehingga sudah tercetak dalam sistem sosial keagamaan kita yang apa? Yang didasari semangat berfirqah. Ya, makanya menurut NU begini, menurut Muhammadiyah seperti ini, menurut Persis, nah begitulah kira-kira. Nah, maka selama tidak ada kesepakatan bersama, maka selama itu pula setiap tahun akan terjadi perbedaan satu Syawal. Begitu saudara. Nah, baiklah saudara, itu adalah masukan buat kita semua, ya, buat para ulama, khususnya para kiai di Indonesia ini. Mudah-mudahan ke depan tidak lagi terjadi seperti itu. Ya, tinggal disepakati saja. Silahkan mau menggunakan ru'yah atau menggunakan apa namanya hisab, ya, dua-duanya ada contohnya. Dua-duanya mengacu kepada sunnah. Nah, baik saudara pemirsa. Nah, selanjutnya ini ada lagi. Ya, tentang masalah Idul Fitri. Ya, di sini ada ayat berfirman Allah, Alhamdulillahi fatiris samawat wal ardh. Maha suci Allah, ya, apa?
fatiris sama, pencipta langit dan bumi. Jadi fatir adalah garis penciptaan. Jadi al-fatir garis penciptaan. Allah menciptakan langit dan bumi, termasuk menciptakan kita semua berdasarkan garis, berdasarkan kodok dan kodar, berdasarkan ketentuan. Nah, ini ada dua makna yang kemudian dipakai oleh hari raya Idul Fitri. Ya, makna secara secara syariah dalam kaitan sholat Idul Fitri, sholat hari raya, Fitri artinya kembali. Kembali dari mana? Atau kembali kepada apa? Sebagian besar umat mengatakan bahwa kembali suci. Kembali bersih. Ya itu kan kalau suci dan bersih itu jiwa. Ya. Jiwanya fitri. Jadi persoalannya adalah apakah dengan melaksanakan saum 1 bulan kemudian orang atau umat Islam pada khususnya kembali menjadi bersih, bahkan ada yang mengatakan seperti bayi yang baru lahir. Kalau seperti berarti kan bukan ya. Nah, pada fakta fisiknya, fitri dimaknai atau makna lain dari fitri adalah sarapan pagi, futur. Pada faktanya memang 1 Syawal itu kembali seperti semula. Yang tadinya kita diharamkan untuk makan pagi, sarapan pagi, dan makan seterusnya nantinya. Itu adalah fakta yang terjadi kan. Dan memang benar. Jadi Idul Fitri kembali kepada makan-makan pagi. Makna lahirnya memang begitu. Apa yang membedakan Ramadan dengan lain Ramadan? Ya tadi. Di Ramadan tidak diperkenankan untuk makan dan minum di siang hari dari mulai pagi, dari terbitnya matahari hingga sore hari. Tapi begitu Syawal ya kembali lagi. Ini juga Idul Fitri namanya. Ya sederhana, simpel saja. Tapi lain persoalannya kalau kembali kepada kesucian bukan begitu memahaminya. Kembali kepada kesucian itu berarti dalam perjalanan hidupnya ini banyak kotoran. Banyak kekeliruan, banyak kesalahan baik yang dilakukan secara pribadi maupun jamaah. Secara berjamaah. Nah, kembalinya kemana? Kalau kita kembalinya kemana? Ya. Kan bahwa garis penciptaan itu adalah milik Allah. Manusia diciptakan oleh Allah itu punya 2 sisi. Punya 2 hal penting. Jasmani, rohani. Jasmaninya ya selesai sudah. Seperti kita ini hari ini. Sudah selesai secara organis biologis, secara fisika kita sudah dicipta oleh Allah. Nah, kemudian apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Allah masih terus ingin menyempurnakan ciptaannya.
Nggak sampai di fisik saja, jiwanya pun akan disempurnakan. Maka sejak itu Allah, ya setelah saudara lahir, Allah memproses untuk menyempurnakannya. Ciptaannya ini dengan apa? Kalau organisme biologisnya sudah selesai. Nah, tinggal jiwanya. Katakan dari sini saudara, secara fisiknya sudah diciptakan. Nah, kemudian berlanjut, ya, non fisik. Mesti sampai kepada tingkat akhir. Holkon akhoro, saya sudah pernah materinya. Sampaikan kepada saudara, tinggal cari aja. Jadi ini dari proses setelah lahir sampai kemudian wafat, katakan, musti husnul khotimah, artinya musti sesuai di garisnya. Nah, yang tidak menyimpang atau tidak sesuai dengan garisnya berarti kan menyimpang, ada yang kemari, ada yang ke sana, ada yang nggak karu-karuan gitu. Maka garis ini dipersiapkan oleh Allah untuk kembali kepada garis penciptaan. Nah, Allah menciptakan manusia secara non fisik, secara psikologi, secara kejiwaan dengan apa? Ya dengan Al-Qur'an khalaqal insan. Al-Qur'an itu alatnya Allah untuk mencipta dan menyempurnakan manusia. Alatnya hanya itu. Paham, saudara? Jadi kalau manusia produk sosial itu kan bukan memproduk manusia secara fisik, bikin kayak boneka kayak begitu, kayak makhluk-makhluk yang dibikin orang barat itu kan, ya, robotik, humanoid, bukan itu kan. Jadi Al-Qur'an itu adalah berbicara tentang psiko, berbicara tentang nilai, berbicara tentang moral yang akan membentuk, mencetak Anda menjadi kholqon akhor, menjadi penciptaan yang sempurna. Makanya banyak yang menyimpang, nggak lagi paham Quran, nggak lagi ngerti Quran, nggak pernah bersentuhan dengan Quran. Mau kembali, bener, kembalilah kepada garis. Nah, baru itu bener namanya. Nah, ada momen pentingnya yang juga nggak jelas mereka siapa yang pernah dapat Lailatul Qadar. Nggak pernah ada orang yang mengumumkan dirinya atau tidak pernah ada orang yang mengumumkan si anu mendapatkan Lailatul Qadar, kan nggak ada. Cuman keistimewaan Lailatul Qadar adalah begini bla bla, kan nggak ada. Lailatul Qadar itu orang yang kembali kepada garis penciptaan. Makanya dia tuh baru namanya dapat. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang hidupnya kembali kepada garis penciptaan Allah, yaitu Al-Quran. Siap dirinya dicetak oleh Quran, itu namanya kembali. Yang selama ini mungkin dicetak oleh dirinya sendiri, dicetak oleh orang lain, dicetak oleh bangsa lain, dicetak oleh konsep lain yang bukan Quran. Makanya ingin kembali, kembalilah. Dan momen-momen itu adalah Ramadan, ada Lailatul Qadar. Ini kayak sekarang, nerangin Lailatul Qadar kagak jelas. Lailatul Qadar adalah khairum min alfi sahri. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 80 tahun, saudara. Yang artinya umur 80 tahun itu waktu yang panjang. Itu waktu tingkat kedewasaan sempurna manusia. Lebih baik dari itu manakala kembali kepada garis penciptaan. Itu lebih baik. Satu malam saudara mendapatkannya, titik itu menentukan 80 tahun ke depan. Gitu, saudara. Nah, jadi seperti itu, saudara. Kembali kepada fitrah itu adalah seperti itu. Baru selaras dengan Quran.
Lah kalau kembali fitrinya hanya ditempuh 1 bulan puasa wajib, kemudian setelah itu balik lagi seperti sedia kala, seperti orang yang nggak pernah belajar, seperti orang yang nggak pernah memahami makna Ramadan, ya kembali lagi bengal lagi, kembali lagi rusak lagi, kembali lagi buat dosa lagi. Maaf-maafan hilang, dosanya lebur, bikin lagi. Maka tiap tahun Ramadan itu enggak membentuk apa-apa buat saudara, ya. Enggak mengubah apa-apa. Anda kembali seperti sedia kala kelakuannya, yang badek, yang rusak, yang bengal, balik lagi. Enggak membentuk apa-apa. Padahal tujuannya la'allakum tattaqun, menjadi manusia muttaqin. Ya kalau menjadi manusia muttaqin kan manusia yang benar-benar sudah kembali kepada garis penciptaan. Ngaji nggak pernah, memahami Quran nggak pernah, memahami sunnah nggak pernah. Ya. Tahu-taunya bersih, dari mana rumus? Dia bilang kembali kepada fitrah. Fitrah yang mana? Garis penciptaan yang mana yang ada maksud? Kan kagak jelas. Ya. Makanya dari tahun ke tahun, apakah ada perbaikan umat Islam secara umum menyeluruh bangsa Indonesia ini? Kalau ada perbaikan, hasil Ramadan, 1 Syawal, itu nggak seperti ini nasib kita, umat Islam bangsa Indonesia. Begitu saudara. Ya. Jadi bangsa yang kembali kepada Quran dan juga melaksanakan sunnah, ya, nggak menjadi bangsa yang paling rendah di mata dunia. Ya, secara nasional saja, ya saudara sudah bisa menilai dah. Ya. Nah itu saudara, makna daripada sholat Idul Fitri dan juga Idul Fitri. Jadi mudah-mudahan setelah mendengar, menyaksikan video ini, ya, Anda mendapatkan wawasan bahwa seperti itulah semestinya. Ya, sehingga tidak terjadi lagi perselisihan waktu di dalam menentukan 1 Ramadan atau 1 Syawal. Kalenderisasinya sudah ada. Jadi mau lebaran tahun depan, 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi sudah ketahuan. Nggak perlu lagi repot-repot dan ribet-ribet lagi pakai ru'yah. Itu mah saran. Ya, kalaupun mau pakai ru'yah saya katakan ya silahkan. Tapi siapa repot. Harus konsisten. Setelah itu yang paling penting itu penetapan secara nasional. Nah itu saja saudara, serba-serbi, kalau boleh katakan serba-serbi Ramadan dan Syawal, lebaran hari tahun ini, seperti itulah adanya. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.